Oke, thank you. Oke, halo semuanya, halo teman-teman. Jadi hari ini saya akan membawakan tema mengoptimalkan sumber daya alam untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Next. Oke, di sini apa itu pariwisata berkelanjutan? Di sini teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu pariwisata berkelanjutan? Nggak ada jawaban salah ataupun benar. Kalian bisa mungkin ketik di kolom komentar ya, itu apa sih pariwisata berkelanjutan bagi kalian? Mungkin kalau dari Faras nih, apa sih menurut kamu pariwisata berkelanjutan? Oke, Kak, aku izin menjawab. Iya, Berkelanjutan itu lebih kayak mengajak atau kayak mengundang masyarakat untuk mengelola sumber daya alam. Tentunya sumber daya alam yang kita punya, semua potensi itu dengan memastikan keberdayaan untuk keberlanjutannya nanti, untuk mendukung sistem-sistem yang lainnya juga tentunya. Itu sependek pengetahuan aku sih, Kak. benar, benar, benar. Nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Memang pariwisata berkelanjutan tuh intinya tuh seperti itu. Jadi pariwisata berkelanjutan tuh bukan hanya tentang menarik wisatawan saja, biar kayak ramai yang datang ke destinasi wisata tersebut, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dan ini itu mencangkup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat yang tadi udah disampaikan sama Faras tuh betul, dan juga sambil meningkatkan manfaat positifnya. Oke, next. Ya, jadi manfaat pariwisata berkelanjutan tuh ada tiga, tapi sebenarnya ada banyak ya. Tapi inti poinnya tuh ada tiga. Yang pertama itu ekonomi lokal yang kuat, dan yang kedua itu ada pelestarian budaya dan lingkungan, lalu yang ketiga ada kesejahteraan masyarakat lokal. Dan yang pertama itu ekonomi lokal yang kuat. Pariwisata yang berkelanjutan itu dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal, lalu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga peluang bisnis. Lalu yang kedua itu pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan adanya pendekatan yang berkelanjutan, kita semua bisa melestarikan warisan budaya dan alam untuk generasi mendatang. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan dan melestarikan warisan budaya yang sudah ada, nanti anak-anak kita generasi ke depan tuh nggak tahu gitu loh budaya-budaya apa aja yang pernah ada. Dan itu kenapa pentingnya manfaat dari pariwisata berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu kesejahteraan masyarakat lokal. Kesejahteraan masyarakat lokal itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Karena kalau misalnya masyarakat tidak sejahtera, pariwisata berkelanjutan itu tidak benar-benar terjadi. Dan pariwisata yang berkelanjutan itu harus menciptakan manfaat yang merata di antara masyarakat lokal dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi nggak cuma menguntungkan di salah satu pihak saja, tapi hampir dari semua harus semua dari masyarakat lokal setempat harus bisa merasakan dampak positif dari pembangunan pariwisata berkelanjutan ini. Ya, next. Oke, jadi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan itu ada prinsip-prinsipnya juga nih, teman-teman. Ada ketiga prinsipnya. Yang pertama itu adalah keterlibatan masyarakat lokal. Kenapa sih masyarakat lokal itu sangat harus banget terlibat? Karena mereka itulah orang yang ada di sana dan juga yang tinggal di sana. Jadi kalau misalnya kita sebagai mungkin eh, investor gitu masuk dan juga memberi kayak mau membangun tanpa tanpa keterlibatan masyarakat lokal itu bukan hal yang pengembangan berkelanjutan ya teman-teman. Karena dalam pengambilan keputusan itu tuh harus membutuhkan yang namanya keterlibatan masyarakat lokal. Karena terkait pengembangan pariwisata, mereka itu memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga dan juga memiliki kepentingan dalam pelestarian lingkungan dan budaya mereka. Karena siapa lagi yang tahu pasti mereka itu sendiri. Lalu yang nomor dua itu adalah pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pentingnya untuk mengelola sumber daya alam dengan cara tidak merusak ataupun mengurasnya. Jadi pengelolaan yang bijaksana itu termasuk praktik-praktik ramah lingkungan dan juga perlindungan habitat alam. Karena kalau misalnya kita melakukan tindakan yang tidak ramah lingkungan, yang yang pasti yang paling penting adalah nanti generasi ke depan tidak bisa merasakan atau tidak bisa tahu gitu loh. Lalu yang ketiga
adalah konservasi lingkungan. Program Program konservasi ini harus diimplementasikan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan juga ekosistem. Ini mencangkup pelestarian tanah, air, udara untuk generasi yang akan datang. Karena kalian nggak mau kan generasi yang akan datang, karena kita seneng-senengnya sekarang nih, terus habis itu mereka nanti nggak bisa merasakan indahnya dulu tempat ini, atau mungkin kayak mereka nggak bisa melihat air bersih, karena dalam pembangunan pariwisata itu tidak menggunakan prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan. Ya, oke. Next. Oke, jadi apa yang sudah Gandong.id lakukan? Gandong.id ini adalah sebuah program pembangunan desa pariwisata di Maluku, khususnya di Maluku Tengah yang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun. Jadi yang sudah kami lakukan itu yang pertama adalah desa wisata yang melibatkan komunitas. Jadi kami membangun Gandong.id ini khususnya untuk masyarakat-masyarakat di sana, karena kita tahu di sana itu mereka mata pencariannya itu masih banyak kan tuh nelayan atau mungkin petani cengkeh, dan itu uangnya itu tidak selalu ada gitu loh. Jadi ekonominya itu ekonominya kadang baik, kadang buruk. Nah, itu kenapa sebabnya kita membuat Gandong.id ini. Karena kita membangun desa pariwisata yang menarik para wisatawan-wisatawan baru untuk ke negeri Oma, untuk mereka agar apa namanya eh, terus-terusan gitu. Kalau misalnya ada wisatawan yang datang kan itu pastinya akan menambahkan pendapatan mereka ya, selain dari pendapatan mereka sebagai nelayan. Seperti contoh mereka bisa, karena mereka sudah menjual barang-barang yang oleh-oleh, lalu juga ada kuliner-kuliner di sana, lalu juga pengenalan-pengenalan budaya dari negeri Oma itu ke wisatawan-wisatawan. Lalu yang kedua itu adalah program ekowisata untuk pelestarian alam. Nah, jadi dulu itu para nelayan-nelayan itu kadang mereka menggunakan penangkapan ikannya itu menggunakan tradisi zaman dulu, yaitu kayak pakai bom. Jadi itu merusak ekosistem terumbu karang di sana. Dan yang sudah kita lakukan itu adalah kita memberikan eh, sarana baru bagi nelayan-nelayan untuk menggunakan eh, jaring ikan yang lebih proper. Jadi mereka nggak usah namanya ngebom-ngebom. Karena kalau misalnya ngebom itu kan udah merusak terumbu karang, lalu juga merusak ikan, membunuh ikan-ikan kecil yang harusnya dapat kita tangkap lagi kayak di beberapa tahun yang akan datang. Oke, next. Ya, oke. Dalam eh, mengoptimalkan sumber daya alam tuh ada strategi-strateginya, dan tiga yang sudah aku rangkap. Yang pertama itu adalah diversifikasi wisata. Jadi selain mempromosikan keindahan alam, itu kita juga perlu memasarkan aspek budaya dan juga sejarah. Karena ini menciptakan pengalaman wisata yang holistik dan mendukung keberlanjutan. Lalu yang nomor dua, konservasi dan restorasi ekosistem. Program konservasi seperti penanaman pohon, restorasi hutan, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dapat membantu ekosistem yang sehat. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan, kalau kita itu memperbaiki terumbu karang, karena yang rusak di sana itu adalah terumbu karangnya itu rusak gitu. Lalu yang ketiga adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan tentang pentingnya menjaga lingkungan adalah langkah kunci. Wisatawan dan masyarakat setempat harus diberdayakan dengan pengetahuan tentang praktik berkelanjutan. Ya, next. Oke, jadi kalau misalnya studi kasusnya, mungkin kalian semua tahu Pulau Sumba itu adalah destinasi pariwisata yang sukses tuh untuk menggabungkan keindahan alam dengan praktik berkelanjutan. Karena dari Pulau Sumba ini kita bisa belajar kalau misalnya Pulau Sumba itu yang pertama ekowisata dan konservasinya, karena mereka sudah mengadopsi konsep ekowisata dengan fokus pada pelestarian alam dan konservasi ekosistemnya. Jadi mereka melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, pengembangan berkelanjutan di Pulau Sumba, mereka itu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan perlakuan kebijaksanaan terhadap sumber daya alam menjadi inti dari pembangunan pariwisata di pulau tersebut. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat lokal. Kita bisa lihat di mana Pulau Sumba itu mereka sangat menggunakan masyarakat lokal untuk
melakukan partisipasi yang aktif gitu. Kayak eh, mereka dilibatkan dalam memanajemen sumber daya alam dan pengembangan inisiatif pariwisata lokal. Lalu yang keempat, promosi budaya lokal. Pulau Sumba ini mereka selalu mempromosi. Mungkin kalian tahu ya, kayak di TikTok tuh rame banget kan Pulau Sumba ini. Bahkan mungkin kalian semua pasti tahu dong Sumba tuh sebagus apa. Karena mereka tuh udah mempromosikannya lewat banyak banget sarana. Dan juga yang kita lihat mereka benar-benar bagus banget sih. Dan nomor 5 itu mereka juga bukan hanya kerjasama dengan orang-orang di lokal, orang-orang setempat, mereka juga melakukan kemitraan dengan pihak swasta. Jadi mereka itu eh, sangat memiliki kemitraan yang erat dengan sektor swasta yang memiliki komitmen terhadap praktik berkelanjutan. Kayak seperti hotel dan juga akomodasinya ramah lingkungan dan juga transportasi yang memperhatikan dampak lingkungan. Dan next-nya. Oke, untuk tantangan dan solusinya. Kalau misalnya melakukan pariwisata berkelanjutan itu pasti ada juga gitu loh tantangan dan juga apa sih solusinya dari tantangan yang akan terjadi gitu. Kayak kalau misalnya tantangannya itu kadang suka terjadi kan misalnya over tourism gitu. Penanganan kunjungan berlebihan yang dapat merusak lingkungan atau mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Kadang kayak kalian tahu kan kalau misalnya sesuatu yang rame dan viral di TikTok itu bisa tiba-tiba rame, abis itu nanti tiba-tiba jadi kurang bagus lagi karena mereka nggak menjaga dan juga kadang itu juga mengganggu masyarakat di sana gitu. Lalu yang kedua itu ada polusi dan ya polusi bisa dilihat sekarang Jakarta lagi polusinya banget ya. Terus abis itu mungkin juga peningkatan limbah dan juga kekurangan air bersih. Dan yang ketiga adalah pembangunan tidak berkelayakan. Jadi pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi keberlanjutan. Jadi itulah tantangan yang sekarang tuh terjadi. Jadi kalau misalnya solusi yang bisa diberikan itu ada apa? Yang pertama itu adalah pengaturan kunjungan. Jadi pembatasan jumlah wisatawan dan kebijakan tiket masuk untuk mengelola kerumunan. Ya bisa dilihat yang sekarang udah mulai menggunakan itu adalah Candi Borobudur ya. Itu mereka memperbaharui kebijakan tiket masuk untuk mengelola kerumunannya. Lalu yang nomor 2, inovasi ramah lingkungan, mendorong inovasi dalam sektor pariwisata yang mendukung lingkungan seperti transportasi ramah lingkungan dan juga pengelolaan limbah. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Mereka harus mereka harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan manfaat ekonomi pariwisata dirasakan secara adil, khususnya buat di masyarakat setempat. Oke, next. Oke, udah terakhir nih kesimpulan. Kesimpulannya, untuk mengoptimalkan sumber daya alam adalah sebuah kunci pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku industri pariwisata, tetapi juga tugas kita semua sebagai individu. Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, kita dapat menikmati keindahan alam dan keunikan budaya sambil meninggalkan warisan positif untuk generasi mendatang. Terima kasih semuanya. Next. Oh, thank you. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini nih yang mau bertanya mungkin. Baik, pemaparannya keren banget nih Kak. Terima kasih. Mengenai tentang tadi mengenai pembangunan keberlanjutan. Sebelumnya teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Kak, ini ada pertanyaan masuk yang pertama dari Samuel Ferian Bonai yang menanyakan bahwa simpelnya yang mempertimbangkan dampak jangka panjang juga Kak. Kak, mengenai apa nih Kak Sam? Lanjut eh, di pertanyaan selanjutnya ada mengenai Hai Kak, izin nanya ya, maaf lagi di luar dan berisik, baik Kak. Nah, pertanyaannya, apakah Gandeng ID bekerja sama dengan pemerintah setempat terkait implementasi pariwisata berkelanjutan? Dan bagaimana respon pemerintah setempat terkait dengan adanya pariwisata berkelanjutan? Baik, silahkan Kak. Oke, halo Ian. Jadi aku akan menjawab pertanyaan kamu.
Oke, kalau misalnya apakah Gandong.id bekerja sama dengan pemerintah setempat? Ya, kita bekerja sama dengan pemerintah setempat itu untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan. Karena kalau misalnya kita nggak bekerja sama juga dengan pemerintahan setempat, itu pasti tidak akan berjalan lebih dari 10 tahun nih, teman-teman. Dan juga respon dari pemerintahnya sih, puji Tuhan, responnya sangat bagus ya, teman-teman. Mereka sangat mendukung dan baru tanggal 25 November kemarin pemerintah yaitu Bapak Gubernur Murad Ismail, Gubernur Maluku baru aja datang ke negeri Oma untuk apa namanya datang untuk sampai lupa aku ini. Beliau datang untuk mempromosikan pariwisata di sana dan juga menandatangani plakat peresmian Desa Pariwisata Negeri Oma. Dan yang terakhir, bagaimana respon pemerintah setempat terkait adanya pariwisata berkelanjutan? Mereka sangat mendukung dan juga sangat suportif karena bahkan gerakan ini juga sudah masuk di Wonderful Indonesia di website dan juga menjadi sebuah studi kasus yang dikerjakan oleh Universitas Patimura. Begitu. Jadi puji Tuhan sih memberikan dampak positif juga untuk di sana. Baik, bagaimana nih Kak Ian terkait dengan jawaban dari Kak Kendra? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun bisa masukin pertanyaannya di kolom chat. Ada nggak nih teman-teman? Baik, Kak, aku izin bertanya nih Kak. Iya, iya, iya. Mengenai dari pembangunan yang keberlanjutan ini, apakah eh, peran atau komponen yang paling penting itu dari masyarakatnya itu sendiri, atau apa nih Kak dari komponen yang paling penting supaya pembangunan keberlanjutan ini tadi bisa berjalan dengan secara semestinya gitu Kak? Kalau menurut aku sih pastinya juga yang paling penting tuh dari masyarakatnya ya. Karena kalau misalnya hanya dari orang yang ingin membangun saja, itu nggak cukup gitu. Karena kalau misalnya masyarakatnya tidak kooperatif dan juga mereka tidak mau bekerja sama dengan baik, pariwisata berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan ini tidak akan sukses gitu. Karena dalam pembangunan Gandong.id itu juga sempat ada beberapa apa namanya masalah juga karena ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak setuju tapi akhirnya karena harus sudah rembukan dan segala macam baru akhirnya mereka setuju dan itu berjalan dengan baik. Jadi menurut aku yang sudah menjalankan pentingnya masyarakat dalam program dalam pengembangan ini tuh sangat-sangat penting gitu. Makanya ditaruh tadi sih nomor satu kalau dari yang sudah studi kasusnya gitu. Faras, mungkin ada yang lain teman-teman? Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya bisa dengan raise hand ataupun bisa ketik nih di kolom komentarnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Atau mungkin kalau misalnya mungkin bingung mau nanya apa, mungkin kayak kalian bisa kayak eh, mungkin ada cerita-cerita apa gitu. Kalau ada nggak sih di daerah-daerah kalian tuh yang mereka mungkin ada orang yang juga mau berusaha untuk melakukan pariwisata berkelanjutan, program pariwisata berkelanjutan mungkin ada nih. Baik, ini dari Kak Hasbial Kadri, boleh Kak saya persilahkan. Halo Kak, apakah suara saya kedengaran? Ya, Tes, sudah tes. Dengar. terdengar. Oke, baik Kak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya bertanya nih Kak, siapa tadi Kak Kak Kendra. Kendra? Kak, bagaimana sih Kak apa pariwisata berkelanjutan itu dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan itu tidak merugikan lingkungan, budaya ataupun masyarakat lokal, Kak. Terima kasih. Sorry Hasbil tadi boleh diulang sedikit pertanyaannya. Baik. Tadi Oh ada ya, tes. Baru banget terus ini euforia. Bagus ya Kak? halo. Baru banget terus. Halo tes. eh Dapat Kak kedengaran nggak? Iya boleh boleh. Tadi Oke, oke Kak. pertanyaannya benar Iya. seperti apa coba?
Ini Kak, pertanyaan saya tadi itu apakah pariwisata keberlanjutan itu eh, dapat memastikan bahwa apa tadi pertumbuhan ekonomi tidak apa Kalau nggak salah tadi pertanyaannya gini ya Kak Hasbi, saya memastikan ingat. Nah, pertumbuhan ekonomi itu tidak merugikan lingkungan, budaya maupun masyarakat lokal, Kak. Apakah Grogi gimana banget kalau sih, nanti saya pelan-pelan ketik, Kak? aja. Pelan-pelan aja Hasbial, tenang. Jangan Gimana? grogi, tenang jangan Hasbi, grogi, jangan tenang, grogi. tenang. Jangan grogi. Baik. Grogi mungkin, Kak. Ngeliat Aku kita juga Grogi jadi nih, Kak. grogi nih. Grogi banget. Oke, Kak, saya ulangi ya. Slow ya tuh. Uh, jadi pertanyaan saya itu Kak, bagaimana pariwisata keberlanjutan itu dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak apa tadi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak merugikan lingkungan, budaya maupun masyarakat lokal. Terima kasih. Oke, kalau misalnya menjawab pertanyaannya Hasbil tadi, pastinya kalau pariwisata aja mungkin bisa kita pikirin kayak kira-kira dia bakal ini nggak ya, eh, bakal memiliki dampak negatif nggak ya? Nah, itu kenapa pariwisata berkelanjutan itu sangat-sangat penting ya untuk dilakukan, walaupun mungkin lama, karena pariwisata berkelanjutan itu nggak bisa kayak cuma 1 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, itu harus jangka waktu yang lama gitu. Dan baru bisa disebut apakah pariwisata tersebut tuh berkelanjutan atau enggak. Dan pastinya yang tadi sudah aku sampaikan, kalau misalnya ada 3 aspek penting yang harus diterapkan untuk untuk pariwisata berkelanjutan ini bisa terjadi dan juga bisa memiliki dampak yang baik buat masyarakat ke depannya gitu. Gitu sih. Atau gimana menurut Hasbial kurang atau gimana nih jawabannya? Baik. Gimana nih menurut Kak Hasbi Mau jawabannya? tanya lagi Kak, Gak apa-apa, silakan. apakah di Indonesia ini sudah ada pariwisata keberlanjutan? Seperti yang kakak tadi bilang bahwa pariwisata keberlanjutan itu waktunya dalam jangka waktu yang lama seperti 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau misalnya yang tadi sudah aku juga sampaikan, itu sudah ada, yaitu adalah Pulau Sumba. Jadi, Pulau Sumba itu adalah salah satu bentuk dari pariwisata berkelanjutan. Dia mungkin mereka belum terlalu lama, tapi mereka sudah menerapkan program-program pengembangan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Dan itu juga udah ada di studi kasus tadi, ada di slide-nya gitu, Hasbi. Mungkin tahu, pasti tahu kan Pulau Sumba itu bagus banget, teman-teman. Oke, Baik, gimana nih Kak Hasbi? Baik, Ada gimana? terima kasih Kak. belum Kurang? dengan Oke. jawabannya? Baik. Ya, Baik, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Kendra. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ian. Minta sarannya dong Kak, untuk kami yang masih muda gitu, gimana sih cara untuk menumbuhkan awareness tentang pentingnya sustainable tourism? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu sangat tinggi potensi terkait pariwisatanya. Silahkan Kak Kendra. oke. Kalau misalnya untuk yang masih muda nih, semua adik-adik semua di sini, itu gimana sih caranya menumbuhkan awareness tentang pentingnya sustainable tourism? Itu pastinya kita harus sadar dulu ya, kalau misalnya apa yang kita lakukan sekarang ini dampaknya tuh bukan buat besok ataupun buat lusa ya, tapi untuk beberapa tahun mendatang gitu. Jadi itu yang paling harus dipikirin. Kalian pasti mau generasi yang akan datang ataupun mungkin anak cucu kalian itu untuk bisa merasakan dampak-dampak positif yang sudah kalian lakukan, seperti contoh kayak eh, menjaga kelestarian lingkungan dan juga menjaga alam, itu penting banget karena untuk di generasi mendatang. Dan juga kan sudah dari eh, selain dari cuman dari destinasi aja, tapi juga ada budaya ya, karena misalnya di sustainable tourism itu bukan cuman di destinasi dan juga sumber alamnya saja, tapi juga budaya-budaya yang harus terus dijalankan gitu. Jadi
kalau misalnya kalian punya budaya-budaya di daerah kalian itu jangan sampai kalian tinggalkan, tapi tetap dilestarikan dan juga ditanamkan agar budaya-budaya tersebut tidak hilang di generasi-generasi yang akan datang. Dan kalau misalnya cara menumbuhkan awareness-nya itu ya seperti yang tadi sudah aku sampaikan, pastinya itu adalah dari diri kita dan juga kalian juga harus bisa mempromosikan tersebut ke teman-teman kalian dan ke sosial media kalian lah. Dan seperti kayak kalian semua ini yang keren banget jadi volunteer ya, hampir semuanya ya volunteer ya, bulan Januari ya. Nah itu keren banget sih. Kayak yang kalian lakukan lah itu yang menumbuhkan awareness tentang pentingnya sustainable tourism. Oke, next. Baik. Gimana nih Kak Ian atas jawaban dari Kak Gimana Kendra? Kak Ian? Apakah cukup jelas? Kita Gue mau nanya langsung lagi lanjut sih. aja nih Kak. Kita lanjut. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Zia. Oke. Kak Kendra barusan mention bahwa komponen yang paling penting itu kan dari masyarakatnya. Namun terkadang untuk masyarakat di daerah 3T belum begitu tertarik atau terbuka dengan hal itu. Menurut Kakak, bagaimana sih cara kita untuk dapat membantu mereka agar mindset masyarakat yang masih abai mungkin tentang potensi wilayahnya menjadi sadar atau aware terhadap potensinya? Karena pengalaman sebelumnya, kami membawa program kerja yang bisa dibilang unggulan karena berbentuk edukasi dan outputnya juga bagus. Namun karena kurangnya ketertarikan dari masyarakat, jadi kurang maksimal. Boleh banget kalau ada saran, Kak. Terima kasih. Baik, silakan Kak Kendra. Kalau misalnya dari aku ya, eh, memang benar sih. Kadang masyarakat di daerah 3T itu mereka itu sulit sih untuk menerima karena dalam program yang aku lakukan saja itu sampai sekarang pun masih ada yang nggak setuju ataupun nggak suka. Padahal yang kita lakukan itu sama sekali eh, me- tidak memberikan dampak negatif buat mereka. Justru malah memberikan dampak yang positif. Cuman kadang mereka tuh masih kurang mau gampang nerima ya, kayak atau bahkan kalau kalian yang suka memberikan eh, output-output yang bagus, terus juga edukasi kadang masih susah ya. Kalau misalnya dari aku sih sarannya itu yang pertama kita tuh harus terus aja gitu, harus terus dilakukan, harus terus dengan pelan-pelan dan sabar karena yang mau kita lakukan ini pastinya kan bukan cuma buat mereka aja ya, tapi untuk generasi yang akan datang. Mikirnya tuh buat generasi yang akan datang aja. Ibaratnya kayak sekarang nih susah gitu. Tapi pelan-pelan itu pasti mereka juga bisa menerima. Walaupun nanti mungkin tidak 100% mereka akan menerima dan atau mungkin 100% mereka akan suka dengan output yang kita berikan, tapi at least minimal tuh 60 atau 70% itu suka, itu kan udah sangat baik ya. Terus kalau misalnya dari aku yang nomor dua itu apa ya? Kalau menurut aku sih memang kalau kita mau melakukan kebaikan tuh kadang emang ada aja kesulitannya gitu. Jadi kita harus lakukan tuh dengan sabar dan ikhlas ya. Karena beneran nih kalau kerja sama manusia dan juga apalagi masyarakat di wilayah 3T itu memang kadang jauh lebih susah daripada kita yang udah ada di Jakarta ataupun mungkin di Pulau Jawa karena ya begitu. Tapi ingat aja, yang paling penting itu adalah buat generasi ke depannya gitu. Terima kasih Zia pertanyaannya, karena kalau misalnya boleh jujur ya, aku cuma bisa memberikan jawaban itu karena aku sendiri di sini tuh masih juga pingin gimana ya, kadang mereka sulit gitu, tapi ya kita harus bisa, kita harus semangat ya, semangat ya teman-teman yang bulan Januari mau pergi ya, Januari ya. Iya nih Kak, Januari Oh, nih Kak. semangat. Oke. Baik, Hai Kak, gimana boleh nih nanya nggak Kak Kak? Zia? Oh, boleh, boleh. Oke, sebelum nanya, Kak Kendra apa kabar? Baik. Oke, jadi pertanyaanku gini, menurut Kak Ini Kendra gitu Ian ya, udah gak di jalan ya? iya kebetulan saya baru sampai, makanya eh, udah lebih clear suaranya gitu ya, jadi bisa lewat voice aja. Oke, Oke, thank you jadi ya. pertanyaanku itu, kira-kira ada nggak sih Kak hubungan antara kemajuan teknologi dan juga sustainable tourism gitu ya? Nah, jika ada,
untuk case-nya Kak Kendra di Gandong ID, ada nggak sih Kak pemanfaatan teknologi gitu? Misalnya ya aku nggak tahu ya terkait dengan Gandong ID, ada nggak sih hubungannya gitu? Kalau ada mungkin bisa di-share ke kita, mungkin itu aja. Thank you Kak. Sorry Ian, gimana pertanyaannya itu? Jadi apakah gandong.id? Oke, eh jadi kan gini kan pertanyaannya pertama, kira-kira mm-mm. ada nggak sih hubungan antara kemajuan teknologi dan juga pengembangan terkait dengan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan? Nah, misalnya jika ada, kira-kira kalau untuk case-nya Kak Kendra yang Gandong ID itu, ada nggak sih misalnya pemanfaatan teknologi pada Gandong ID gitu? Nah, itu mungkin kalau ada mungkin bisa di-share kita juga nih biar kita bisa tahu. Itu sih Kak. Oke, kalau Makasih. ya, ya thank you ya Ian untuk pertanyaannya. Oke, kalau misalnya pemanfaatan teknologi di gandong.id itu saat ini kita pastinya itu terima kasih banget juga buat eh, apa namanya buat sosial media ya karena adanya teknologi dan juga ya sosial media sekarang itu membuat desa pariwisata yang sudah kami bangun itu jadi lebih banyak gitu. Wisatawannya mereka tahu tuh karena dari sosial media kayak dari Instagram ataupun dari TikTok. Itu pentingnya itu yang kami rasakan sih kalau misalnya dari teknologi dan juga yang baru aja terjadi itu karena kami itu ada pembangunan desa pariwisata, Telkomsel jadinya membangun ada tower baru untuk sinyal. Jadi kalau kalian nanti yang ke Banda Neira nih, kalau misalnya extend atau gimana, kalian jangan lupa nih untuk ke Maluku Tengah. Jadi kalau misalnya kalian dari Ambon itu kalian di Tulehu lalu nyebrang aja ke Negeri Oma itu sinyal udah bagus dan semuanya itu karena teknologi ya. Jadi itu bener-bener sih. Kalau misalnya dari aku jawabannya itu. Begitu Ian. Makasih Kak Ken. Udah cukup jelas bukan? Ya, belum Ian. Udah cukup Kak, makasih. Oh ya, makasih ya. Makasih ya. Ya. Baik, apa dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi nih atau diskusi dengan Kak Kendra? Iya. Baik, tadi ada yang raise hand kalau nggak salah Granito. Oke, Granita, halo. Grahito, halo. Grahito, Grahito silakan. Perdana, halo. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi, eh, saya perkenalkan saya Grahito. Ini mungkin lebih ke sharing ya, Kak. Jadi, berhubung tadi eh, mem- mendiskusikan terkait dengan perkembangan pariwisata dalam hal teknologi atau teknologi sebagai penunjang berkembangnya suatu pariwisata daerah itu cukup menarik. Jadi, mungkin juga buat informasi kita bersama bahwa sebetulnya di timur itu mungkin tidak seperti yang masalah jaringan seluler itu tidak seperti yang mungkin kebanyakan dari kita masih membayangkan selama ini bahwa mungkin jaringannya susah, sinyalnya mungkin Ya, sulit. Tidak segitu susah. Jadi karena malah betul. malah sebaliknya. Jadi sekarang itu khususnya sih sementara ini yang saya juga tahu itu baru provider Telkomsel yang sudah Ya, sudah cukup merata, terlebih itu di karena saya juga memang tinggalnya di Sulawesi Tengah, ada pulau-pulau juga dan itu ya sudah merata juga di pulau-pulau itu sudah bagus jaringan itu udah istilahnya ya mungkin 4G lah udah buat internet itu lancar gitu. Jadi masalah jaringan itu sudah cukup memadai gitu buat mendukung potensi-potensi wisatanya atau mungkin perekonomian daerahnya itu cukup cukup mendukung, cukup signifikan gitu. Jadi ya no worry lah buat kita mungkin yang dari luar pulau mau ke tempat yang belum kita tahu atau mungkin ya yang baru
kita misalnya apa ya, bahwa kita tujuin gitu di Indonesia Timur, kalau masalah jaringan ya udah no worry lah, udah bagus. Betul, aman. Ya, terima Ini baru kasih. Telkomsel sih ya. Iya, sepertinya baru Telkomsel, soalnya saya kartu juga Telkomsel ya. Jadi karena memang selama saya di Timur itu yang worth it baru itu. Cuman Benar, benar. kalau nggak salah memang ada beberapa provider juga masih menyusul buat pemerataan jaringan juga. Benar. Jadi seperti itu. Thank you Ya, Graito. makasih. Baik, terima kasih nih insight-nya Kak Graito. Mungkin dari teman-teman yang lain, sebelum kita mengakhiri dari sesi pertama kita, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini Hasbi Ayo, present lagi. oke, silahkan Kak Hasbi. Oke, Kak. Oke. Mau cerita sedikit juga Kak, sama bagaimana sih pendapat Kak Gendra tentang apa ya, tadi Kak Gendra sempat bilang bahwa teknologi itu terutama sosial media itu sangat membantu ya Kak dalam pariwisata ini keberlanjutan. Tapi bagaimana itu Kak tentang ketika misalnya pengalaman saya beberapa kali itu dapat memang tempat-tempat yang viral ya Kak di sosial media. Tetapi itu ketika tempat itu viral Kak, itu bukannya apa ya Kak, terjaga atau asri kembali, malah dia terdampaknya Kak ini apa, kerusakan-kerusakan itu sendiri dari pengunjung, dari pengguna sosial media itu Kak. Gimana itu Kak? Kalau pendapat aku sih yang pastinya itu makanya jangan over tourism gitu. Jadi kalau misalnya di tempat wisata itu harus tetap adanya yang namanya pembatasan ya. Mungkin kalau teman-teman kadang suka lihat kalau misalnya rame di TikTok, pas dilihat di TikTok tuh kayak sepi, bagus, tenang. Pas nyampe di sana udah becek, udah rame, udah semua orang pada di sana kayak. Nah itu kenapa sebabnya kita harus eh, apa namanya jangan sampai over tourism dengan adanya orang-orang yang menjaga di sana. Jadi kalau misalnya langsung kayak rame atau viral gitu, saran aku sih langsung eh, gerak cepat ya pastinya dari pemerintahan setempat di sana, gimana mereka bisa melakukan pembatasan wisatawan, terus juga eh, penjagaan di sana, lalu juga pastinya dukungan dari ya pemerintahan di sana. Itu yang paling penting ya menurut aku. Biar terus terjaga dan juga tetap cantik gitu. Gitu sih Hasbi kalau menurut aku. Kalau menurut kalian mungkin gimana? Kita sama. Lanjut Kak, lanjut ini Kak. Eh, Mungkin Kakak juga pernah dapat beberapa tempat wisata ya Kak, yang misalnya kayak ada uang registrasinya ya Kak, uang Bang masuk atau Putri. ya untuk pengelolaan tempat tersebut. Tapi bagaimana Kak ketika kita membayar kita membayar destinasi wisata itu, tapi masyarakat di sana atau pengelola tersebut tidak menjaga tempat wisata tersebut Kak, seperti kayak banyaknya sampah atau misalnya apalagi ya Kak yang biasanya menjadi kekurangan, padahal itu sudah ada tim pengelolaannya Kak. Gimana Kak? Kalau menurut aku pastinya itu dari wisatawannya juga harus eh, punya inisiatif ya. Karena kalau misalnya kita hanya memberikan tugas itu kepada pengelola pengelola aja, itu kayaknya nggak akan nggak akan bertahan lama gitu. Atau kayak ya ibaratnya itu kan kesadaran ke diri kita sendiri juga ya. Kira-kira kita harus menjaga atau enggak ya pastinya harus menjaga dong karena kita nggak mau eh nih destinasi ini tuh jadi nanti nggak bagus lagi ataupun kayak nanti malah jadi rusak gitu. Yang pertama itu dari diri sendiri. Lalu yang kedua itu ya lagi-lagi dari pemerintahan setempat mereka harus cepat gitu loh dalam misalnya langsung ada sesuatu yang viral di
daerah mereka itu harus dari pemerintahan setempatnya, jangan sampai dari pihak swasta. Karena kalau misalnya dari pihak swasta nanti lebih banyak pungli-punglinya juga kan bahaya ya teman-teman. Jadi itu sih menurut aku. Kalau menurut aku sih begitu, Hasbi. Kalau menurut kamu gimana? Atau teman-teman di sini? Oke, oke. Mungkin ada yang lain? Iya, Baik. oke, ini Rica bilang. Agak takut ya kalau jadi over tourism gitu. Kadang takut juga kalau budaya lokal jadi tercampur atau Apa terkikis terkikis lama hilang. lama-lama hilang. Bener. Ya itu Bener, kenapa bener. pentingnya sih pariwisata berkelanjutan. Jadi buat kalian nanti ini anak apa adik-adik yang ada di sini itu aku harap kalian bisa terus melestarikan budaya-budaya kalian, bukan cuman kayak kalian tahu aja, tapi harus kalian lestarikan dan juga harus kalian sebarkan ke eh, mungkin ponakan-ponakan kalian atau mungkin anak-anak kecil di sekitaran kalian, karena sekarang tuh yang udah mulai hilang tuh kayak budaya-budaya kita gitu loh. Kayak mungkin di Jawa kadang budaya-budaya tari menarinya kadang mereka sudah ada yang lupa atau gimana. Jadi itu juga penting ya selain dari destinasi gitu. Baik, terima kasih Kak Hasbi tadi atas pertanyaannya. Apakah sebelum saya tutup ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Baik, kalau nggak ada, saya izin menyampaikan kesimpulan dari pemaparan yang Kak Kendra tadi sampaikan. Bahwasannya dalam mengoptimalkan sumber daya alam untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan ini tentunya memiliki tiga prinsip pengembangan yang tadi Kak Kendra sampaikan. Yang pertama itu ada keterlibatan kepada masyarakat lokal, yang kedua ada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan yang ketiga ada konservasi lingkungan. Tentunya dari kegiatan tersebut akan membawa manfaat bagi pariwisata berkelanjutan, akan membawa manfaat terhadap ekonomi lokal yang kuat, pelestarian budaya dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Terima kasih kepada teman-teman semuanya nih atas insight-nya kepada Kak Lady Kendra. Mungkin terakhir Kak Kendra ada kata-kata ataupun motivasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman delegasi semua nih yang mungkin akan berangkat bulan Januari ke Banda Neira. Silahkan Kak. Kalau misalnya dari aku, kalian harus tetap semangat ya, dan keren banget apapun yang apa yang kalian lakukan sekarang ini, karena sebenarnya tuh aku mau daftar waktu itu, tapi habis itu aku pas lihat tanggal kayak wah udah lewat ya udah deh. Kalian selamat ya. Itu pasti kalian udah tersaring dari berbagai macam orang dan kalian yang dipilih karena yang kalian lakukan ini bukan hanya membahagiakan anak-anak kecil di sana ataupun orang-orang di sana, tapi juga anak-anak kalian. Nanti pas anak-anak kalian denger ceritanya itu kayak oh dulu mama papa tuh kayak gini loh, jadi mereka senang gitu. Wah ternyata orang tua mereka itu sangat berdampak positif banget nih buat masyarakat gitu. Jadi buat kalian semua thank you banget ya udah join dan juga dengerin aku hari ini. Dan kalau misalnya kalian pingin ada pertanyaan atau apa, langsung aja ke Instagram aku tentang pariwisata berkelanjutan, bisa langsung eh, DM aku aja. Thank you buat semuanya. Semangat untuk bulan Januari ya. Baik, Kak, sebelumnya aku izin share screen nih, ada sedikit Oke. sertifikat penghargaan dari ATC IT. Oke. Baik, oke. Apakah share screen-nya udah kelihatan, Kak? Sudah. Baik, Oke. aku izin screenshot dulu ya, teman-teman Iya. dan Kak Kendra semuanya. Pertama dari Kak Kendra dulu deh. Baik, satu, dua, tiga. Oke, udah. Thank you. Baik, slide kedua. Oke, aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke yang terakhir. Oke,
Yang terakhir 1, 2. Ini belum keganti deh kayaknya. Belum keganti ya, Kak? Ya, sorry. Tapi sertifikatnya nampak kan ya, Kak? Nampak. Kamu dari Batam ya, Faras ya? Iya, Kak. Aku dulu SMP pernah di Mondial. Oh iya, Iya. itu Kayak deket bentar daerah aja sih. aku. Oh iya, tapi dulu Mondial masih belum yang sekarang, belum yang dekat pantai, dulu masih di gudang. Oh, sekarang keren banget, Kak, sekolahnya. Wah, Tenar dulu banget aku nih masih di sekolahnya. gudang sih dulu tuh.